Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin rabbil alamin. Wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan satu materi kelanjutan dari pertemuan kemarin mengenai konstruksi teori dalam penelitian agama. Dalam kesempatan kali ini saya akan lebih memfokuskan pada satu bidang spesifik yang kita geluti, yakni dalam wilayah kajian tafsir. Maka kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang model penelitian yang bisa dilakukan dalam kajian tafsir. Tapi beberapa model ini tidak menutup kemungkinan terdapat model penelitian lain selain dari apa yang akan saya jelaskan pada slide-slide berikutnya. Model penelitian tafsir, kita akan mulai dari apa saja model-model penelitian tafsir itu. Saya kira untuk menjelaskan apa itu model, kemudian apa itu penelitian, kemudian apa itu tafsir, ya, teman-teman sekalian silahkan untuk mengikuti kajian-kajian teman-teman sekalian, bisa mengulang kembali video-video sebelumnya, bagaimana terminologi penelitian, kemudian bagaimana terminologi tafsir. Saya akan langsung pada pemaparan apa model yang memungkinkan untuk digunakan dalam penelitian tafsir. Seperti halnya minggu lalu, saya sudah menjelaskan beberapa pendekatan yang memungkinkan untuk digunakan dalam penelitian agama. Kemudian pendekatan itu kemudian saya coba untuk terapkan dalam penelitian yang lebih khusus, yakni tafsir. Pertama ada grounded research. Grounded research itu bisa juga dikatakan sebagai penelitian dasar. Secara terminologis penelitian ini sudah saya singgung minggu kemarin, silahkan cek di video sebelumnya. Kemudian ada penelitian terapang, ada penelitian kualitatif dan kuantitatif, ada penelitian verifikatif, ada penelitian deskriptif. Kita akan mulai dari grounded research. Penelitian grounded research itu adalah penelitian mendasar yang bertujuan untuk menentukan teori atau struktur dasar dari sebuah keilmuan. Dalam wilayah tafsir, maka penelitian yang masuk dalam kategori ini adalah upaya-upaya untuk menemukan bagaimana teori-teori baku atau bagaimana model-model pemahaman atas ayat-ayat Al-Quran yang belum ada sebelumnya, kemudian kita ciptakan dengan menggunakan penelitian grounded research. Grounded research ini sebetulnya bukan kajian baru dalam wilayah tafsir. Beberapa pengkaji terdahulu, para ulama-ulama salaf pada dasarnya melakukan penelitian terhadap tafsir dalam wilayah ruang penelitian ini. Jadi mereka membuka wacana baru yang nantinya akan kita gunakan sebagai alat, sebagai perangkat untuk memahami Al-Quran secara lebih baik, memahami Al-Quran yang mendekati apa yang dimaksud sebenarnya oleh syari' ketika menurunkan ayat tersebut. Penelitian ini pada dasarnya dalam wilayah tafsir ingin mengungkapkan teori atau kaidah yang akan digunakan untuk pengembangan keilmuan tafsir, baik dalam sudut pandang, baik dalam segi ontologi, epistemologi, maupun dalam wilayah aksiologisnya. Dalam wilayah ontologi misalnya, kajian tafsir akan membahas hal-hal yang berhubungan dengan hakikat tafsir itu sendiri, bagaimana kemudian penyebutan tafsir, bagaimana bedanya tafsir dengan takwil, apa yang kemudian mempengaruhi dari perbedaan-perbedaan tersebut, kemudian apa itu tafsir biriwayah, apa itu tafsir birra'yi, hal-hal yang sifatnya mendasar dalam upaya untuk mengetahui kriteria atau pemaknaan-pemaknaan yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam tafsir, itu pada dasarnya
masuk dalam wilayah ontologis. Jadi pertanyaan yang kita tanyakan ketika meneliti sebuah kerangka, sebuah objek penelitian dalam wilayah tafsir itu mengenai apa dan bagaimana hakikatnya. Selanjutnya adalah kajian yang masuk dalam wilayah epistemologis. Kajian ini sudah mulai mempertanyakan bagaimana cara mengetahui satu penafsiran, kemudian bagaimana langkah yang harus kita ambil untuk mendapatkan satu tafsir yang nilainya baik dan benar. Maka kajian ini masuk dalam wilayah epistemologis. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan falsafah tafsir, yang berhubungan dengan struktur metode atau struktur pemahaman yang benar sebagai dasar pengembangan dalam kajian tafsir, kemudian apa teori yang akan digunakan untuk mendapatkan tafsir yang benar, itu masuk dalam wilayah kajian ini. Sehingga pengungkapan mengenai model, kemudian mengenai tata cara, mengenai sumber apa yang harus digunakan ketika menafsirkan ayat ini, kemudian bagaimana sumber tafsir yang paling otoritatif, itu masuk dalam wilayah epistemologis. Ketika teman-teman misalnya ingin melakukan penelitian di wilayah tafsir dalam wilayah epistemologis, maka hal-hal yang dicari adalah kebiasaannya mengungkapkan cara yang digunakan oleh seorang mufassir dalam memahami ayat. Misalnya metode tafsir Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah, itu masuk dalam wilayah epistemologis. Sedangkan wilayah aksiologis itu berkaitan dengan nilai guna dari sebuah penafsiran. Apa yang ingin dijawab dalam penelitian ini itu terkait dengan apakah tafsir itu hanya sekedar ilmu dan manfaatnya untuk pengembangan ilmu, atau nilainya lebih luas pada level struktur masyarakat. Apakah tafsir ini kemudian memiliki pengaruh terhadap satu komunitas, atau misalnya apakah penafsiran satu ayat bisa menjadikan atau membimbing umat dalam memahami ayat-ayat Allah misalnya, dalam memahami perintah-perintah Allah yang termaktub, yang terkandung dalam Al-Quran. Jadi penelitian wilayah itu masuk dalam wilayah aksiologis. Seperti yang saya katakan di awal, bahwa penelitian ini pada dasarnya bukan merupakan penelitian baru dalam wilayah kajian-kajian tafsir. Jika ditarik secara embriologis, grounded research ini pada dasarnya sudah mulai dipraktikkan ketika masa-masa awal keislaman. Bagaimana ketika proses penseleksian riwayah atau penseleksian hafalan yang dilakukan pada masa Abu Bakar, itu pada dasarnya merupakan teori dasar dalam mencari validitas satu riwayat, apakah ini masuk dalam wilayah tafsir atau hanya pemikiran sahabat, atau itu syair-syair yang bercampur dengan ayat. Penelitian ini dilakukan untuk menjaga periwayatan tafsir yang dilakukan secara tawatur, secara mutawatir. Nanti apa makna mutawatir akan mungkin kalian bisa peroleh di kajian-kajian hadis, pengantar studi hadis atau yang lain. Kemudian penelitian ini juga bisa kita lihat bagaimana standar yang ditetapkan dalam proses kodifikasi Al-Quran ketika Zaid diperintahkan oleh Abu Bakar untuk menanyakan kepada setiap orang yang masuk ke dalam Masjid Nabawi ketika itu, apakah mereka punya hafalan, dan hafalan itu apakah memiliki bukti. Itu dalam proses sebetulnya adalah masuk dalam kategori grounded research. Untuk apa? Untuk memberikan standar
bahwa satu ayat bisa masuk dalam struktur kodifikasi atau tidak. Kemudian kita tahu bahwa ketika proses Utsman untuk menyatukan seluruh bacaan Al-Quran, itu ada wilayah-wilayah standar yang ditentukan oleh Utsman, bahwa standar bacaan Al-Quran yang bisa dikodifikasi itu merujuk pada standar bacaannya Quraisy. Jadi ada wilayah bagaimana satu bacaan dalam Al-Quran itu bisa diseragamkan oleh semua orang agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang menimbulkan perpecahan di antara umat Islam awal. Tidak berarti bahwa variasi dari bacaan itu salah, gitu. Karena di Ulumul Quran nanti kita akan mempelajari bagaimana Al-Quran itu diturunkan dalam 7 dialek. 7 dialek itu yang akan menjadikan variasi-variasi bacaan Al-Quran yang disesuaikan dengan dialek yang ada di suku Quraisy pada waktu itu. Jadi grounded teori itu untuk menemukan teori atau struktur dasar dalam keilmuan tafsir, baik itu dalam wilayah terminologis, baik itu dalam wilayah struktur dan metode, baik itu dalam wilayah nilai guna. Dan bentuk penelitian ini sebetulnya tidak berhenti pada masa awal Islam. Karena ketika misalnya awal Islam sudah melakukan teori penelitian ini, konsep-konsep teori itu sudah ditemukan, pertanyaannya apakah ada konsep baru sehingga penelitian model grounded research ini dibutuhkan kembali? Jawabannya, kita ingat bahwa tafsir itu selalu berkembang. Tafsir itu ketika teman-teman meninjau video-video sebelumnya, tafsir itu masuk dalam wilayah historis yang perkembangannya itu merupakan keniscayaan. Karena ada perkembangan dalam wilayah struktur pemahaman Al-Quran, maka itu juga diikuti oleh perkembangan metode. Sehingga ketika ada satu wacana baru terkait dengan penafsiran, maka akan diikuti oleh penelitian lanjutan yang akan menstrukturkan bagaimana model pemahaman itu dan bagaimana bentuk bakunya dan bagaimana metode yang digunakan. Jadi perkembangan penafsiran itu juga akan mempengaruhi perkembangan dalam struktur dan metode. Dan itu masuk dalam wilayah grounded research. Kemudian selanjutnya adalah penelitian terapan. Penelitian terapan ini ditujukan untuk mendapatkan solusi dari suatu masalah yang ada di masyarakat atau pemerintah sekalipun sebagai kelanjutan dari riset atau konsep dasar yang sudah dihasilkan sebelumnya. Jadi penelitian terapan itu berangkat dari satu konsep teori yang sudah ada, kemudian konsep itu diterjemahkan dalam wilayah aplikatif, apakah memiliki sumbangsih, apakah penelitian ini memiliki sumbangsih terhadap aturan-aturan yang ada di masyarakat atau aturan-aturan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah. Saya akan ambil satu contoh misalnya. Sebelum saya memaparkan bagaimana langkah dalam penelitian terapan ini. Misalnya kita ambil contoh tentang kerukunan misalnya. Maka sebagai peneliti dalam wilayah tafsir, kita akan memberikan satu pandangan baru mengenai kerukunan itu yang kita cari dari kandungan-kandungan ayat itu yang berkaitan dengan tema kerukunan. Tawaran solusi dari problem yang ada di masyarakat, kemudian kita cari dalam Al-Quran dan hasil dari proses penelitian itu akan berguna untuk mengatasi problem itu. Maka dalam penelitian terapan itu bisa digunakan beberapa langkah. Yang pertama, mengetahui problem apa yang hendak diteliti dengan melakukan pemeriksaan mendalaman dan penemuan terhadap kelemahan dari problem itu. Kelemahan dari apa yang kita periksa yang ingin kita jadikan objek penelitian. Kemudian menentukan kelemahan dalam problem tersebut untuk diteliti.
Jadi ketika kita menemukan faktor-faktor apa yang menjadi penyebab, kita pilih salah satu dari faktor-faktor itu, kemudian kita refleksikan dengan kajian tafsir yang dengan kajian tafsir yang sudah menjadi bidang kita. Setelah itu, baru memaparkan seluruh kandungan atau mencari kandungan-kandungan problem itu, mencari kandungan-kandungan yang akan kita temukan dalam Al-Quran dengan cara menyusun ayat-ayat yang berkaitan dengan problem itu untuk dicari solusi apa yang kita temukan dalam proses penafsiran itu. Kemudian kita melakukan modifikasi terhadap penafsiran itu, atau modifikasi terhadap konsep-konsep yang ada sebelumnya yang direfleksikan dengan hasil dari pencarian ayat sesuai dengan tema yang kita permasalahkan tadi. Baru kemudian kita membuat satu konsep tentang apa itu kerukunan. Kemudian Al-Quran menuntut kerukunan itu semacam ini. Al-Quran itu menceritakan bahwa tuntutan kerukunan itu merupakan hal yang wajib dalam Al-Quran, gitu misalnya. Kemudian kita jadikan hasil penelitian itu sebagai bahan pertimbangan untuk dimasukkan dalam satu sistem. Dalam hal ini disebarkan ke masyarakat bahwa Al-Quran itu membicarakan kerukunan modelnya semacam ini, dan kerukunan itu menjadi hal yang wajib karena banyak cerita-cerita, banyak ayat yang menunjukkan kewajiban itu, misalnya begitu. Kemudian yang selanjutnya, penelitian yang bisa diterapkan dalam wilayah tafsir adalah penelitian kualitatif dan kuantitatif. Penelitian kualitatif ini penelitian yang sangat banyak sekali diterapkan ketika membahas wilayah tafsir. Tapi yang kedua, penelitian kuantitatif ini sangat minim sekali. Apa penyebabnya? Kita akan jelaskan satu persatu. Pertama, kualitatif. Kualitatif itu penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek alamiah di mana peneliti merupakan instrumen kunci. Karena kualitatif itu berangkat dari data, kemudian direfleksikan dengan teori dan menghasilkan teori, maka peneliti memiliki peran yang besar terhadap hasil analisa data yang akan dihasilkan. Jadi instrumen kunci dalam penelitian kualitatif itu berada pada peneliti. Mulai dari kerangka analisa apa yang akan digunakan untuk membaca data, kemudian pisau analisa apa yang akan digunakan dalam membaca data, sehingga hasilnya akan diperoleh yang sedemikian. Sedangkan yang kedua adalah kuantitatif. Pendekatan kuantitatif itu adalah pendekatan yang berfungsi untuk menguji teori objektif dengan menguji hubungan antar variabel yang diukur menggunakan instrumen. Perbedaan kualitatif dengan kuantitatif. Kualitatif itu berdasarkan dari fakta data yang non-numerik, yang non-angka. Sedangkan kuantitatif itu biasanya datanya berupa angka. Sehingga kebiasaan alat analisa yang digunakan dalam penelitian kuantitatif itu adalah menggunakan analisa statistik. Kira-kira. Apakah tafsir itu bisa ditinjau dengan angka-angka? Jika tafsir yang dimaksud adalah interpretasi terhadap ayat, akan susah untuk dianalisa melalui pendekatan kuantitatif. Tapi jika yang kita ukur adalah dalam wilayah aksiologisnya, wilayah nilai gunanya, maka penelitian kuantitatif itu bisa digunakan. Misalnya kita membuat judul pengaruh pengajian tafsir Jalalain terhadap peningkatan religiusitas masyarakat di desa tertentu misalnya. Maka model kajian kuantitatif semacam ini itu bisa digunakan dengan mengacu pada uji pengaruh. Ada dua variabel yang terdapat dalam judul ini. Yang pertama independen. Kemudian yang kedua variabel dependen. Variabel independen ini yang mempengaruhi terhadap variabel dependennya. Jadi bagaimana
tafsir Jalalain itu bisa mempengaruhi perilaku, bisa mengaruhi religiusitas masyarakat yang diukur dalam beberapa kriteria. Misalnya mulai dari pendidikan, pemikiran, pengalaman, kebutuhan. Nah, variabel ini kemudian diacu apakah dengan pemberian penjelasan melalui tafsir Jalalain itu masyarakat bisa bertambah pengetahuannya terhadap agama. Atau ketika dijelaskan tafsir Jalalain itu masyarakat memiliki pemikiran keagamaan yang lebih matang atau tidak. Itu bisa diukur dalam wilayah penelitian kuantitatif. Dan dalam kajian tafsir, dalam kajian teman-teman IAT, ini jarang digunakan. Tapi sebetulnya ini sangat bisa digunakan untuk mengukur seberapa kuat pengaruh atau hubungan satu tafsir terhadap tindakan atau perilaku seseorang. Kemudian selanjutnya adalah penelitian verifikatif. Penelitian verifikatif ini adalah penelitian yang sifatnya pengujian atas teori atau satu konsep yang sudah ada sebelumnya. Jika direfleksikan kepada tafsir, maka penelitian verifikatif ini adalah penelitian atas konsep-konsep atau penafsiran di masyarakat atau nilai-nilai kemasyarakatan yang ada dalam penafsiran. Jadi verifikatif ini ketika misalnya kita menjumpai satu komunitas masyarakat memahami satu ayat, apakah pemahaman itu sifatnya benar atau tidak? Maka diuji melalui penelitian verifikatif. Kita ambil satu contoh misalnya bagaimana pemahaman masyarakat terhadap posisi perempuan dalam keluarga misalnya. Hal ini didasarkan pada hasil interpretasi terhadap surat An-Nisa misalnya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bagaimana mereka memaknai qawwam? Bagaimana mereka memaknai kepemimpinan dalam struktur ayat itu? Apakah itu keluar dari kerangka tafsir yang sudah dikenal atau itu merupakan penerapan dari nilai-nilai penafsiran yang sudah dikenal oleh mereka? Nah, proses pengujian itu menggunakan penelitian verifikatif. Kita bisa mengambil data langsung dari masyarakat, bagaimana mereka kemudian memahami ayat tersebut dan apa dampaknya. Kemudian kita refleksikan kepada beberapa kajian tafsir klasik ataupun modern, apakah pemahaman itu benar atau tidak. Itu sifatnya pengujian. Atau sebaliknya, ketika satu konsep tafsir menyebutkan bahwa penafsiran itu selalu identik dengan pemahaman sang penafsir yang dipengaruhi oleh sosiokultur yang membentuk diri penafsir, maka seharusnya tafsir itu memuat nilai-nilai sosio kemasyarakatan tempat penafsir itu hidup. Maka untuk membuktikan nilai teori itu, kita bisa mencari dari produk tafsir yang dihasilkan oleh satu tokoh. Kemudian mencari apakah benar seorang mufasir ini dipengaruhi oleh sosial budaya dia hidup atau masa dia hidup dan mempengaruhi terhadap nilai hasil penafsirannya. Maka pengujian terhadap teori itu bisa kita buktikan dengan meninjau kitab tafsirnya dan mencari bekas sosiokultural yang ada dalam tafsir itu. Apakah benar-benar ada atau tidak? Kemudian yang terakhir adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada dan apa adanya pada saat penelitian berlangsung. Jika kita refleksikan pada wilayah tafsir, maka penelitian deskriptif itu menempatkan informasi yang jelas dan rinci berkenaan dengan pemahaman dan penafsiran ayat-ayat Al-Quran yang dilakukan oleh perorangan secara individu maupun kolektif. Penelitian model ini adalah penelitian yang umum digunakan oleh para pengkaji tafsir. Mereka hanya akan memaparkan secara rinci dan jelas bagaimana seorang mufasir itu memahami ayat. Misalnya metode tafsir At-Tabari dalam
kitabnya misalnya. Atau misalnya metode As-Suyuti dalam kitab tafsirnya. Maka hasil yang digunakan, maka penelitian yang banyak digunakan adalah penelitian model deskriptif. Mereka hanya memberikan pemaparan data tentang hasil-hasil penafsiran yang dilakukan oleh satu tokoh di dalam produk tafsirnya. Jadi penelitian ini hanya pemaparan, hanya mengumpulkan informasi, kemudian menjelaskan dan mendeskripsikan di dalam satu bentuk hasil penelitian. Saya kira untuk hari ini cukup sampai di sini. Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.